Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi. Sebagaimana biasanya saya hadir di tengah-tengah pemirsa untuk menyampaikan ilmu tajwid. Dan kali ini saya akan membahas tentang huruf hijaiyah, yaitu tentang pengucapan huruf hamzah. Pemirsa budiman, huruf hamzah merupakan salah satu huruf hijaiyah yang ketika kita membaca Al-Quran, kita akan bertemu dengan huruf tersebut. Ya. Pemirsa, ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita membaca rangkaian huruf-huruf hijaiyah. Dan setiap huruf hijaiyah yang kita baca, termasuk huruf hamzah, memiliki tempat keluar. Selain huruf hijaiyah, ya, termasuk huruf hamzah, memiliki tempat keluar, dia juga memiliki sifat yang melekat atau disebut dengan hak, ya, huruf. Huruf hijaiyah, yaitu dalam hal ini huruf hamzah, memiliki tempat keluar dan hak atau sifat yang melekat pada huruf hijaiyah tersebut. Untuk membaca dengan benar, maka kita harus memperhatikan keduanya. Pemirsa, huruf hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, tenggorokan kita merupakan salah satu tempat keluarnya huruf. Dan ini terbagi menjadi 3, pemirsa. Ya, bagian atas adalah adnal halqi, ya, tenggorokan bagian atas, ya, dalam ilmu tajwid biasa dikenal juga dengan adnal halqi. Ya, dia keluarnya merupakan keluarnya huruf lain dan huruf kha. Kemudian wasafal halqi adalah tempat keluarnya huruf ain dan ha. Dan yang terakhir, yang paling bawah, aqsal halqi adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Pemirsa, huruf hamzah yang keluar dari tenggorokan bawah memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama adalah al-jahd, yaitu huruf yang memiliki sifat al-jahar ini adalah sifat yang jelas. Nah, huruf-huruf yang memiliki sifat al-jahar diucapkan dengan jelas, termasuk huruf hamzah. Dan jelasnya huruf ini disertai atau ditandai dengan tidak adanya aliran nafas atau aliran udara saat diucapkan. Ya, jadi hamzah diucapkan tidak ada aliran udara atau nafas. Jadi kalau kita mengucapkan hamzah ada aliran nafas, berarti ya tidak tepat karena tidak sesuai dengan sifatnya. Kemudian yang kedua, sifat huruf hamzah adalah asyiddah. Asyiddah ini memiliki makna kuat, tertahan. Nah, huruf yang memiliki sifat kuat dan tahan, ketika dia sukun, tidak bisa dialihkan suaranya. Atau tidak ada aliran suara saat diucapkannya huruf hamzah ketika dia sukun. Berbeda dengan lawan, sifat lawannya yaitu ar-rakhawah. Ar-rakhawah itu harus ada aliran suaranya. Ketika dia sukun, suaranya mengalir. Ya. Pemirsa, saya akan memberikan contoh supaya lebih jelas. Huruf hamzah ketika sukun dia asyiddah. Nah, saya akan bantu pengucapannya dengan menambahkan huruf sin yang berharkat fathah.
maka akan berbunyi sa, ya, tidak bisa mengalir pemirsa ya, sa. Nah, tertahan hamzahnya. Nah, berbeda dengan sin yang memiliki sifat arafah, ya. Dia akan mengalir ketika kita ucapkan, terutama ketika sukun. Itu alirannya harus ada as, mengalir ya pemirsa, as. Nah, kalau hamzah tidak bisa sa. Nah, itu asyidah. Ketiga adalah al-infitah. Al-infitah ini sifat huruf yang tipis. Kenapa tipis? Karena saat diucapkan pangkal lidah kita turun. Nah, huruf hamzah ini saat kita mengucapkannya pangkal lidah kita turun. Nah, karena itulah pemirsa, hamzah ini tergolong huruf tipis. A. Nah, pangkal lidah turun. Dia tidak bisa kita ucapkan dengan pangkal lidah yang naik. Ya, huruf tebal lah, istilah nggak bisa. Nah, gitu. Dia tipis. A. Ya. Keempat, pemirsa, maaf. Keempat adalah sifat al-infitah. Al-infitah ini terbuka. Nah, terbuka karena saat mengucapkan hamzah, lidah kita menjauh dari langit-langit. A. A. Ya. Eh, Pemirsa Budiman, yang kelima sifat hamzah adalah al-ismat. Al-ismat ini merupakan sifat huruf yang susah. Susah dalam artian dia keluarnya jauh ya untuk sampai terucap. Nah, ini dari sini untuk sampai keluar dari terdengar suaranya itu membutuhkan upaya kuat eh, untuk terucap ya. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf hamzah ketika diberi harokat fathah berbunyi a, ketika dikasih harokat kasrah menjadi berbunyi i, dan ketika berharokat dhamma menjadi dibaca u. Ya. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi eh, tempat keluar dari huruf hamzah beserta kelima sifatnya. Nah, saat kita mengucapkan huruf hamzah, keluarnya harus dari sini, disertai dengan kelima sifat tadi. Ya. Kalau saya contohkan, maka akan berbunyi seperti ini, pemirsa. Ya, saya akan memberikan hamzah dengan harokat fathah, ya pemirsa ya. Keluarnya dari sini, kemudian saya ucapkan A, A. Nah, pemirsa, saya mengucapkan tanpa ada aliran udara karena dia al-jahar, kemudian dengan kuat A, dan pangkal lidah saya turun dan juga menjauh, lidah saya menjauh dari langit-langit sehingga terbuka dan dia al-ismat, keluarnya dari sini susah ya. Itu contoh pengucapan huruf hamzah yang tadi saya beri harokat fathah. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya akan membahas tentang beberapa kesalahan kita saat mengucapkan huruf hamzah. Pemirsa Budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kesalahan kita umat Islam di Indonesia bisa disebabkan karena dua hal, ya. Bisa karena makhrajnya yang tidak tepat atau dia keluar dari makhrajnya, dia keluar dari makhraj yang seharusnya. Bukan, maksud saya tidak sesuai dengan makhrajnya. Ya. Kemudian yang kedua karena tidak menyertakan sifat. Ya, kita bahas satu demi satu, pemirsa, kesalahan kita, beberapa kesalahan kita saat mengucapkan huruf hamzah ditinjau dari dua hal tadi. Yang pertama kita bahas dari makhrajnya. Ya. Uh, Kita umat Islam di Indonesia ketika mengucapkan huruf A, I, U itu keluar dari rongga mulut kita. Ya, contohnya kosakata Anda, alang-alang, alis, apa, apel, anggur. Nah, itu semua dari sini. Itu, ini, usaha, upaya, ulas, ya.
Nah, itu semuanya dari rongga mulut. Sehingga mungkin karena terbiasa begitu, maka itu terbawa oleh kita saat kita membaca Al-Quran. Ya. Pemirsa Budiman, saya akan berikan contoh lafaz kesalahan kita. Contohnya ketika kita membaca uh, ta'awud, ya. Di situ ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di awal lafaz ada hamzah berharokat fathah, diikuti ain berharokat dhamma, waw berharokat sukun, dan zal berharokat dhamma. Hamzah keluarnya dari sini, ya. Nah, lalu ain keluarnya dari tengah tenggorokan. Nah, kita harusnya bacanya a'udzu. Tetapi sebagian umat Islam membaca ta'awudnya diawali dengan dari rongga mulut, bukan dari tenggorokan bawah. Sehingga membacanya a'udzu. Di sini. A'udzu, bukan a'udzu. A'udzu. Ya. Itu kesalahan yang pertama ditinjau dari makhrajnya. Nah, kesalahan makhraj ini berdampak pada sifat huruf juga, yaitu sifat huruf yang kelima tadi, yaitu al-isma. Huruf yang memiliki sifat al-isma adalah huruf yang susah keluarnya dari sini, bukan dari ujung anggota makhraj kita. Ya. Karena itu ketika kita salah mengucapkannya makhrajnya, maka dia menjadi sifatnya bukan al-ismat lagi. A'udzu, harusnya dari sini. A'udzu, ya. Pemirsa, kesalahan berikutnya adalah ketika kita mengucapkan hamzah itu yang harusnya sifatnya al-jahr, ya, harusnya al-jahr, tidak ada aliran nafas, ya, huruf yang jelas, tapi kita membacanya dengan adanya aliran nafas. Contohnya, ketika kita mengucapkan hamzah pada lafaz bisa, ada hamzah di situ diawali ba kasrah, bacanya kuat, bisa, ya, jelas tanpa ada aliran nafas juga. Tapi kesalahan terjadi ketika kita membaca hamzah itu ada aliran nafas. Bisa, ya, itu kesalahan yang berkaitan dengan sifat. Berikutnya, kesalahan berkaitan dengan sifat asyiddah. Ya, tadi sudah saya jelaskan salah satu sifat hamzah adalah asyiddah. Asyiddah ini kuat, tertahan, ya, dia huruf yang kuat. Contohnya pada lafaz misalkan syai'in, ya, ada hamzah di belakang, ya, umat Islam membacanya, sebagian ya pemirsa membacanya syai'in, ya, atau ketika di waqaf menjadi syai', ya. Harusnya dibaca kuat syai', ya. Atau ketika pada lafaz di salah satu ayat di surah Ar-Rahman, ya, di situ ada sya'nun, ya. Nah, sebagian kita membacanya lemah, ya, sya, syan, ya. Nah, harusnya dibaca kuat, sya, ya. Kesalahan berikutnya masih berkaitan dengan asyiddah, ya. Sebagian umat Islam membacanya dengan dipantulkan, ya. Misalkan pada lafaz mu'minun, ya. Nah, pemirsa, kesalahan kita dengan membaca hamzah pada mu'minun, kita pantulkan sehingga berbunyi mu'minun. Nah, harusnya tidak boleh dipantulkan karena walaupun dia sama-sama memiliki seperti teman-temannya yang juga memiliki sifat asyidah, yaitu jim, dal, to, kof, ba. Nah, itu uh, yang huruf-huruf tadi dipantulkan ketika sukun, misalnya aja, ab. Tetapi untuk khusus hamzah tidak ada pantulan, ya pemirsa. Jadi bacanya bukan yuk minu, tapi yuk minu. Ya. Itu kesalahan pembacaan hamzah berkaitan dengan sifat asyiddah. Berikutnya, kesalahan kita membaca berkaitan dengan sifat al-istifal. Ya. Sifat al-istifal tadi
huruf, dia huruf yang memiliki sifat huruf yang tipis. Karena pangkal lidah turun saat kita ucapkan. Nah, kesalahan terjadi misalkan pada saat kita mengucapkan huruf pada lafal al-lamah. Ya, di situ ada hamzah, fathah, dha, sukun, lam fathah, mim fathah. Hamzah tipis, dha isti'la tebal, lam tipis dia istifham, mim juga istifham. Harusnya bacanya al-lama, ya tipis dulu, dha isti'la tebal, lam tipis istifham, mim tipis, al-lama. Tetapi kesalahan kita membaca hamzah terbawa pada tebalnya dha, sehingga bacanya al-lama, ya. Nah, harusnya bagaimana pemirsa? Ya, kita tipiskan dulu hamzahnya. Karena sifatnya memang tipis ya. Al, tipis, bukan o. Al-lama. Baik. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan berikutnya saat kita membaca hamzah adalah ketika hamzah itu berharokat dhamma, ya, u, kita membacanya tidak maksimal, ya, membaca dhammahnya. Contohnya pada lafaz ulaika, ya kita bacanya ulaika, ya. Hamzah domahnya kurang maksimal diucapkan. Harusnya bagaimana tadi pemirsa? Ulaika. Baik. Demikian pemirsa beberapa kesalahan kita saat kita membaca huruf hamzah di Al-Quran. Ya, mudah-mudahan jika di antara pemirsa selama ini ternyata kurang tepat dalam membaca hamzahnya, maka dengan pemaparan materi dari saya, kita bisa perbaiki sehingga ke depan tidak ada lagi kesalahan dalam pengucapan huruf hamzah. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.